Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, yang mana Allah senantiasa memberikan kita beberapa kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan rezeki, dan yang lebih penting adalah kenikmatan ketetapan iman yang harus kita syukuri. Karena iman ini masing-masing orang tidak sama ya. Dan siapa yang dilebihkan itulah yang harus kita syukuri, karena semakin sayang Allah terhadap hambanya, semakin hamba itu diberi rasa takut atau keimanan kepada Allah. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak membaca salawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil hisab kelak kemudian hari nanti. Bapak Ibu, syafaat itu apa? Syafaat itu permohonan Rasulullah kepada Allah untuk memintakan ampun atas dosa kita, supaya dosa-dosa kita itu diberi keringanan, diampuni oleh Allah. Itu Rasulullah itu punya syafaat, yang syafaatnya itu seluruh alam. Sebenarnya yang punya syafaat itu tidak hanya Rasulullah, orang-orang soleh itu punya. Para sahabat Sayyidina Ali, Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah yang keberapa itu, yang zuhud ya, sangat zuhud. Kemudian orang-orang soleh itu punya syafaat, tetapi terbatas. Ada yang bisa memberi syafaat kepada 1000 orang, ada yang bisa memberi syafaat kepada 500 orang, dan kita bisa memberi syafaat memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kalau kita mohon ampun untuk kedua orang kita itu, dia bypass langsung insya Allah dikabulkan. Nah, baik Bapak Ibu, moga-moga dengan kita memperbanyak membaca sholawat, Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita. Kita akan mendapat syafaat. Pada malam hari ini apa yang mau disampaikan ya? Pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai seputaran tentang syarat diterimanya amal. Jadi amal itu untuk diterima itu ada beberapa syaratnya.
Ini kalau tidak pakai kacamata nak nampak, ini ngambil di situ, tapi sudah izin sama Pak Samsuri, bawa aja lah katanya. Kebetulan cocok, ya kan? Syarat diterimanya amal itu Bapak Ibu, kenapa kita harus beramal? Seperti yang saya sampaikan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budu, kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Jadi kita diciptakan ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu memang kita ditugaskan untuk beribadah. Lah, ibadah kita ini yang disebut ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini dia ditetapkan, ada dalilnya, ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya, dipenuhi syarat rukunnya. Contohnya puasa, ya, sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Itu ada waktu, ada masanya, ada syarat rukunnya. Yang lebih pokok ada dalilnya. Yang disebut ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang berpahala, tetapi bukan dalilnya tidak ada. Istilahnya tuh sepanjang tidak ada larangan berarti boleh. Itu yang lebih berhubungan dengan muamalat. Ibadah ini kan ada dua Bapak Ibu. Ibadah itu hubungan manusia kepada Tuhannya, hubungan hamba kepada Allah, ya kan? Orang agama lain juga nyebut ibadah gitu. Saya pernah telepon teman, maaf Pak, kami lagi beribadah katanya. Ibadah itu hubungan manusia kepada Tuhannya, hubungan hamba terhadap Allah. Hubungan manusia dengan manusia disebut muamalat. Muamalah kalau ditulis pakai tak marbutoh ya Pak Darmaji. Muamalah atau muamalat, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia ini berpahala. Sebagai contoh, bersedekah, ya kan? Menjenguk orang sakit, menghadiri undangan, bertakziah, bergotong royong, bantu-membantu. Kalau mau kita bicara lebih lanjut tentang itu, kita hidup ini, sehat ini Bapak Ibu, ada 4 tulang istilah kasarnya ngomong. Ini jasad kita ini secara hakikatnya harus dizakatkan. Bagaimana cara menzakatkan? Mumpung kita sehat, ya kan? Kalau ada dipanggil orang gotong royong, tidak usah sayang tenaga, kita bantu aja. Kalau udah sakit nanti, gak kuat ngangkat barang kan, tak bisa lagi kita membantu gotong royong. Itu yang disebut muamalat, disebut ibadah ghairu mahdhah tadi. Kita hidup ini, ya, ada 3 hal yang harus kita bantu. Fisik kita ini, ya kalau ada diajak rewang, kita rewang. Bantu gotong royong di masjid, kita bantu. Tenaga kita, supaya fisik kita tetap sehat. Supaya fisik kita ini diberkahi. Tak ada dalilnya, tetapi secara hakikat seperti zakat kesehatan kita. Di tulang kita ini harus dizakatkan. Ada lagi zakat apa? Zakat pikiran kita. Ide, oh ini gimana ya kalau kolam di belakang itu daripada nganggur kita sewa saja. Ini contoh ide kan.
Beli gimana cara sewanya? Kita kontrak setahun 2 tahun, duitnya jangan pakai duit masjid, ribut orang nanti. Ya kita sumsum lah berapa gitu. Dipelihara ikan, nanti masing-masing. Besok Pak Samsuri datang bawanya sekilo pelet, besok Pak Jarno tabur sendiri aja ibu-ibu datang. Itu ide umpamanya, contoh kita punya ide disumbangkan, kita punya kesehatan ini disumbangkan. Jangan ide yang menjerumuskan, ya kan? Ada lagi, kita ini harus berinfak dengan harta. Bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki itu, rezeki yang kita peroleh itu, bukanlah milik kita semua. Di situ ada hak fakir miskin, hak duafa, hak tempat ibadah, hak-hak yang lain. Juga harus kita sumbangkan. Saya rasa itu juga semua kita sudah tahu. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladina, masal itu misal itu umpama itu seandainya, kira-kira gitulah. Dengan bahasa Arab ini kadang agak sastra ya. Perumpamaan masalul ladina yunfiku, orang yang menafkahkan hartanya, amwalahum fi sabilillah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, kama masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama habbatin ambatat sab'a, seperti dia tuh menanam pohon, satu pohon, ambatat sab'a, pohon itu tumbuh wahid isnan selasa arba'a khamsa sita sab'a, tumbuh 7 cabang, seperti dia nanam. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya itu seperti dia menanam satu pohon, dan satu pohon itu tumbuh 7 tangkai, 7 cabang, sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, pada setiap tiap tangkai itu mi'atun habbah, berbuah 100 biji. Nah, dia modal 1, cabang 7, setiap cabang berbuah 100, berarti 1 kali 7 kali 100, berarti kan 700. Kalau dia menyumbang 1000 jadi 700.000. Kalau dia menyumbang 10.000 jadi berapa tuh? 7 juta. Ibaratnya seperti itu. Jadi Allah itu maha melipat gandakan pahala-pahala. Kan banyak di Al-Quran itu diterangkan pahala yang berlipat. Barang siapa yang memberi perbukaan orang yang berpuasa, maka dia diberi pahala seperti orang yang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang diberi bukaan tadi. Orang yang diberi bukaan itu pahalanya tak dikurangi. Orang yang memberi ini dia dapat pahala puasa, dia dapat pula pahala lagi, sama seperti yang diberi bukaan. Itu kan double. Sholat sendiri dengan sholat di masjid lipat 27. Itu kan namanya dilipatkan. Yang paling dahsyat itu apa? Apa itu? Bulan puasa ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dihitung hampir 83 tahun. Cobalah satu malam. Dan banyak sekali. Baik, itu tentang pahala. Lah, pahala sedekah yang saya cerita 7 lipat tadi juga harus dilihat dari beberapa unsur.
Pertama ikhlasnya, ya kan? Itu kan pokok dong. Yang kedua itu manfaat bagi si penerima. Manfaat bagi si penerima. Manfaat dari sumbangan itu. Yang ketiga baru jumlahnya. Ya kalau ada orang lewat yang ada kurang waras pikirannya, itu kan tidak ada uang, dia mau merokok tuh, mau beli cendol, kita kasih dia 5.000 kan berharga betul, ya. Jadi manfaat bagi si penerima. Jadi yang pertama ikhlasnya, yang kedua manfaat bagi yang menerima, yang ketiga itu jumlah. Baik Bapak Ibu, lah syarat lain yang diterima amal itu ialah yang pertama iman. Iman di sini artinya nanti Bapak Ibu bertanya, kalau tak beriman dia beribadah gimana? Dia tidak sholat tapi puasa. Nanti Bapak nanya pula, kalau orang tidak sholat tuh boleh mati disolatkan? Ini payah nanti kita kayak gitu tuh, ya kan? Iman di sini artinya dia itu yakin, ya, yakin bahwa sholat itu ada perintah dan kewajiban, itu maksudnya. Puasa itu ada perintah dan kewajiban, begitu juga dengan zakat. Maksud saya itu iman yang pertama. Yang kedua, memiliki ilmu sesuai dengan syariat. Yang ketiga, niat benar. Karena niat itu menentukan nilai ibadah. Ya, niat itu menentukan nilai ibadah. Yang ketiga, sabar dalam proses ibadah. Yang kelima, ikhlas. Iman, dia yakin dengan perintah daripada ibadah itu. Sementara ilmu ini syarat diterima amal itu ilmu. Bapak sholat tahu enggak ilmunya? Takbir, baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca ini, rukuk, baca ini, tidak baca ini, itu kan namanya ilmu. Berwudu ini begini, apa yang harus dicuci dulu, gimana tata caranya, itu maksudnya ilmu. Ilmu di dalam dia melaksanakan ibadah itu. Kemudian niat dengan benar, atau niatnya lurus. Yang ketiga, yang keempat sabar. Sabar ini gini Bu, kita sholat sholat nih kadang umpamanya doa lah, pergi mendoa kan ada situ. Imam tuh baca doa ini lama. Kita ini pertama dah begini kan, amin, amin. Lama-lama tangan kita amin, amin. Udah sampai begini nih, wih, lama kali orang ini doa nih, ya kan? Lama kali itu. Yang gini nih dah turun, amin, amin. Tinggal gini, atau lama-lama gini dia. Lama taruhnya gini lagi, oh, lama kali orang ini. Ada enggak yang begitu? Mungkin di sini enggak ada. Kalau di tempat saya ada tengok. Nah, itu yang dimaksud sabar ya, sabar dalam proses ibadah itu. Yang kelima, ikhlas. Jadi begini Bapak Ibu, intinya syarat diterimanya ibadah itu dari sekian yang saya sebut ini dua. Pertama, ikhlasun niat, ikhlas niatnya, lurus niatnya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ittiba, sesuai dengan ittiba Nabi, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Intinya itu dua, satu ikhlas, kedua sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi
eh, lurus niat ini tadi udah termasuk ikhlas. Sabar ini tadi ialah dalam keikhlasan. Yang sesuai dengan syariat ini termasuk ilmu, iman, dan seterusnya. Kalau kita bicara ikhlas Bapak Ibu, ini dulu begini loh. Bapak Ibu sering kan dengar dalil innamal a'malu binniat. Ini pokok kunci dalam ibadah. Kan sering itu dengar innamal a'malu binniat. Ini ada di dalam hadis arba'in. Hadis itu tipis yang disusun hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim, hadis itu sekitar 42. Imam Nawawi, disusun oleh Imam Nawawi. Hadis yang pertama. Jadi hadis ini keluarnya, kalau Al-Quran itu Bapak Ibu ada yang disebut sebab turun Al-Quran itu disebut apa nama? Nuzul, Pak. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini sebab turunnya. Kalau hadis sebab-sebab dia keluar itu asbabul wurud. Jadi hadis ini dulu ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Diperintahkan hijrah nih, ada seorang sahabat, seorang pemuda nih. Kalau di sini sekarang tuh di sana ada, di Madinah tuh ada cewek, jadi mungkin ada perempuan ingin dinikahi, dia senang di sana, jadi dia mau pergi itu karena dia mau nikah di sana. Maka keluarlah hadis itu. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kira-kira seperti itu lengkapnya hadis innamal a'malu binniat. Innamal a'malu binniat, sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang itu akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Barang siapa yang berhijrah karena yusibuha di dunia yusibuha, untuk kepentingan dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, yang wanita yang dia cintai, maka dia akan memperoleh hal tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu berhati-hati di dalam niat. Orang sering bilang luruskan niat. Umpama saya kan dari rumah tuh, udah lama ada ke mutakin nih. Ya, dulu tiap hari mutakin, semenjak sakit ini nanti kata orang mentang-mentang pengurusnya ada ini tidak datang. Saya ini kurang sehat. Ini pun tidak nyaman juga perut, lambung, kan sakit lambung, ya agak ditahan-tahan. Saya tadi sudah berpikir kalau tidak bisa saya telepon teman, saya suruh teman gantikan. Jadi dari rumah itu lama tidak kemutakin nih, cobalah datang ke sana. Lu niatnya ini mau sholat atau apa kan gitu. Sampai di parkiran kan ketemu nih
sama Pak Jarno, Pak Agus Salim, Pak Edi Muardi, Pak Irman, yang lain-lain itu kan, apa kabar, Tuniman. Akhirnya kan kita jadi silaturahmi. Silaturahmi ketemu sama bapak-bapak. Yang dari rumah tadi kan, mungkin karena dah lama tidak pergi ini. Jadi dirubah niat itu, diluruskan, diperbaiki. Kalau dari rumah karena terpaksa atau karena yang lain, memang harus dipaksakan. Kalau malas ke masjid itu harus dipaksakan. Nanti kita masuk ke pintu masjid ini udah berubah lagi niat iktikaf dalam masjid. Begitu sholat takbir, niatnya sudah niat sholat. Sudah tak ada lagi yang keterpaksaan yang mulai dari berangkat tadi. Jadi step by step tuh kita perbaiki niat yang dari rumah ini. Umpama dari rumah itu berat, ya agak dipaksakan, nanti pas tiba sholatnya kan sudah merasa tidak terpaksa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa nih? Ya. Jadi kenapa kita beribadah itu harus punya ilmu? Di dalam Al-Quran ini surat apa nih? Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu, kenapa kita beramal ibadah itu harus punya ilmu pengetahuan. Harus ilmu yang dimaksud di sini pengetahuan dengan cara ibadah Bapak Ibu. Kalau puasa itu kita tahu bahwa batas akhir sahur itu jam segini dan waktu berbukanya itu jam segini, dan selama berpuasa itu tidak boleh begini. Itu kan ilmu namanya. Lah, kan ada anak-anak kecil itu dia yang tidak tahu tuh kadang puasa dia berwudu umur buang kumur yang keempat ini hilang lagi kan. Wah, mana kok tidak dibuang kan? Jadi ilmu ini tadi Allah akan mengangkat beberapa derajat ketimbang yang lain orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi begini contohnya, sholat. Kalau kita sholat itu umpamanya membaca Al-Fatihah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya kan? Jadi di dalam sholat itu kalau kita sedikit banyak berusaha khusyuk mengerti artinya, tentu berbeda dengan orang yang membaca asal baca saja. Itu maksudnya. Ketika kita ruku membaca Subhana Rabbiyal Azimi, Maha Suci Allah yang Maha Agung, kita tahu Subhana Rabbiyal Azimi itu artinya itu. Sekedar tahu saja yang kita sebut, berbeda dengan yang tidak tahu. Itu pentingnya. Jadi kita tahu apa yang kita ucap. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jadi di dalam sholat itu kita ini kan
tidak siapapun lah kalau antara kita dalam sholat itu kan sering juga pikiran kita kemana-mana. Tetapi yang lebih pokok itu ada beberapa hal di dalam sholat itu yang harus kita ingat. Umpama yang pertama takbir, Allahu Akbar, ini yang pertama tuh harus konsentrasi. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya tadi? Kepadamu aku menyembah, kepadamulah aku minta pertolongan. Nah, itu kita harus di situ tuh harus ingat. Kalau kita tidak khusyuk, ya minimal ini istilahnya mati-matinya. Pertama takbir itu kita usahakan, yang kedua tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ini ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan menunjukkan bahasa bahasa mengiyakan dari ucapan kita. Ya kan? Kalau di dalam keterangannya itu gerakkanlah. Ketika illallah itu gerakkanlah. Yang semula kan begini, asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu. Tapi kalau pemahamannya gerak-gerakkan, dia gini-gini dia. Mungkin pemahamannya digerak-gerakkan. Tapi kita tidak membahas yang itu. Tidak membahas yang itu. Tapi yang saya pahami, gerakkanlah itu yang dari begini menjadi begini. Illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu Esa satu. Itu Bapak Ibu, kalau di dalam sholat itu setidak-tidak khusyuknya kita tuh ada beberapa rangkaian itu yang harus kita pahami, kita ingat. Karena kalau menurut keterangan yang lain itu sama-sama kita beribadah ini pahalanya tidak sama di antara satu dengan lain. Sehingga contohlah sholat, 2 rakaat sholat orang yang berilmu, orang yang soleh, itu pernah Bapak dengar enggak? 2 rakaat itu lebih berpahala daripada orang yang biasa ini sholat 100 rakaat. Jadi kalau yang betul-betul orang taat, yang betul orang soleh itu memang 2 rakaat saja sudah cukup khusyuk sama dia. Jadi ada seseorang itu yang sholat dapat 5 nilainya, ada yang dapat 10, ada yang dapat 50, ada yang dapat 100. Kisah Sayyidina Ali yang ditombak atau ditikam tuh. Karena mata tombak itu kan kayak pancing tuh, kalau ditarik kan sakit ya. Tunggu aku sholat, kan gitu ceritanya tuh. Cabutnya nunggu aku sholat. Jadi ketika dia sholat, maksudnya apa? Dia dicabut itu bukan tak terasa, kurang sakitnya karena dia dalam sholat itu memang betul-betul konsentrasi sampai sebegitunya. Jadi ada suatu kisah sebelumnya, Rasulullah ini memegang memegang serban. Kayak kita sekarang pengertiannya serban gitu. Jadi di zaman itu biasa memberi hadiah gitu boleh. Hadiah namanya. Siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih hadiah
serban. Pernah dengar enggak? Nah, siapa bisa sholat khusyuk saya kasih hadiah serban. Yang mau saya ceramahkan ini sebenarnya dalam HP ini. Tadinya kalau saya buka ini nanti mana-mana dia nanti apa malah bingung saya kan. Buka dikasih apa namanya? Siapa yang bisa sholat khusyuk dikasih serban. Para sahabat itu sholat siapa yang paling khusyuk. Jadi setelah selesai sholat, Sayyidina Ali ini tanya, ketika antum sholat, ketika kamu sholat, kamu ingat apa tadi? Ya, ingat serban tuh tadi katanya. Ingat serban tuh tadi. Jadi kan ini kalau tidak ditutup dengan kisah yang ini tadi, yang dia ditikam, ini sepanjang waktu akan menjadi kisah. Jangankan kita, Sayyidina Ali yang pintunya ilmu, kalau Nabi Muhammad ini gudang ilmu, pintunya ini Sayyidina Ali kan, ya tidak bisa khusyuk dia, kan gitu, akan jadi ini, jadi cerita. Tapi dia ditutup dengan cerita, kalau ini mencabut tombak ini, tunggulah aku sholat. Dicabut tombak itu sholat, dia tidak terasa sakit istilahnya kan. Karena apa? Karena saking konsentrasinya. Saya ini sebetulnya sakit lambung, agak sakit perut nih, kadang malam tidak bisa tidur. Tapi karena konsentrasi ini, sakitnya dia berkurang. Hilang, mudah-mudahan hilang terus gitu. Macam-macam saya sakit nih. Cukup. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, ada kesalahan mungkin dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.